أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Halaman 177. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ma'ahu. Artinya, tiada aku lihat akan suatu melainkan padahal aku lihat akan Allah Ta'ala itu sertanya. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi. Artinya, tiada aku lihat akan suatu melainkan padahal aku lihat akan Allah Ta'ala di dalamnya. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Artinya, tiada aku lihat akan suatu melainkan padahal aku lihat akan Allah Ta'ala dahulunya. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ba'dahu. Artinya, tiada aku lihat akan suatu melainkan padahal aku lihat akan Allah Ta'ala kemudiannya. Jadi apa aja yang dilihat ingat lawan Allah. Sebelumnya, kutika melihat, setelah melihat. Tetapi makom ini tiada hasil melainkan kemudian daripada sudah hasil makom fana. Dan fana'ul fana, yaitu baqa. Fana itu karam lawan Allah, lupa akan selain Allah. Fana'ul fana yaitu tiada merasa dirinya karam akan Allah. Kata Syekhuna al-alimul allamah wal bahr al-mughriq Maulana Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi al-Misri, orang Mesir, di dalam syarah wirid sahar. Wala yakunu ghaliban illa ba'dal fana wa husuluhu bil jazabi nadirun. Artinya, dan tiada diperoleh maqam baqa billah itu pada ghalibnya, pada kebiasaannya, melainkan kemudian daripada sudah hasil maqam fana. Dan hasilnya maqam baqa itu dengan jazab. Jazab itu yakni tiada hasil dahulunya maqam fana itu, yaitu nadir. Jadi apabila sudah masuk ke maqam baqa, maka maqam jazabnya itu, hilang akalnya itu jarang terjadi, nadir. Jadi yang banyak terjadi jazab itu pada maqam fana. Adapun ta'rif fana, definisinya fana itu apa pada istilah ahli tasawuf itu, yaitu mengqaimkan dia, mendirikan ia, Allah, jadi semunyaan Allah. Demikian lagi asma'nya, nama-nama Allah, dan sifatnya dan zatnya. Dan kata setengah arifin billah bermula murad, yang dimaksud daripada fana itu, yaitu fana lah hamba itu daripada sifat huwiyatu nafsi, huwiyah nafs basyariyah kepada Tuhannya.
Jadi yang maksud dengan fana itu adalah hilangnya sifat-sifat nafsu manusia yang keakuan pada diri hamba menuju kepada sifat-sifat Tuhan. Jadi kada merasa punya, kada merasa kuasa, kada merasa sugih, kada merasa alim, itu hilang huyahnya. Sedangkan nafsunya tiada yang diinginkannya kecuali Allah. Dalam segala kegiatannya zahir dan batin tujuannya Allah, bukan tujuan yang lain. Jadi dua hal itu, yang pertama kada merasa inya itu mempunyai sesuatu, yang kedua segala yang dilakukannya itu untingannya Allah. Nah itu ngarannya makom fana. Lalu kenapa pada waktu makom fana itu sudah bisa berada dalam diri seorang hamba, datang kepadanya jazab, hilang akalnya, seperti orang taguring, seperti orang pingsan, seperti orang mabok, seperti orang gila. Kada ada lagi akalnya, tapi kada lawas, kada permanen, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada keadaan semula. Tatkala dia sudah bisa menunjukkan dalam dirinya sifat-sifat ketuhanan, seumpama dermawan, seumpama alim benar, seumpama dan lain-lain daripada sifat-sifat Allah yang maha kaya, yang maha segala-galanya tampak pada dirinya, berarti masuklah inya ke makom bako, jarang sudah jazabnya. Adapun ta'arif bako pada istilah ahli tasawuf itu yaitu dilihat oleh hamba qaim Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Jadi hamba itu melihat semuanya itu gawian Allah. Kata setengah arifin, al-baqa'u an yakuna minallah lillah billah. yakni bermula baqa itu bahwa jadilah hamba daripada Allah bagi Allah dengan Allah, tertimpa sesuatu dari Allah, mengerjakan sesuatu untuk Allah dan dengan kuat karunia kudrat iradat Allah. Itu terus dirasakan oleh seorang hamba yang dalam makom baqa. Caranya harus dilatih, dibiasakan sampai akhirnya kalau sudah biasa itu segala-galanya itu ingat. Kalau sudah terbiasa dia musyahadah muraqabah, kada pernah kalupanan. Walaupun dalam keadaan inya kada sadar, tetap nang keluar adalah nang dibiasakannya. Jadi manusia itu bilanya inya hilang akalnya, nang tak keluar itu nang paling diingatakannya. Bilanya nang paling diingatakannya itu duit, pada waktu inya kada sadar inya menguya duit. Apalagi sakaratul maut. Sakaratul maut itu kan kada sadar. Sakarat itu artinya mabok al maut, menghadapi kematian. Akal kada ada lagi, karena kau bepander lagi, akal sudah tertutup. Nang ada rekaman-rekaman nang di hatinya, nang biasa digawinya, nang biasa diingatakannya tak keluar. Jadi nang mengatakan nang tiap hari diingatakannya itu nah tak keluar neta pada waktu sakaratul maut. Oleh karena itu minta kepada Allah penjagaan pada waktu sakaratul maut. Ingatakan syafaat Nabi Muhammad SAW, ingatakan apa keagungan, keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW,
Jadi orang yang biasa ta'zim lawan Nabi, cinta lawan Nabi, ingat sama Allah, waktu sakarat nang dipandirnya Nabi. Jadi waktunya kada sadar nang diucapkannya sholawat. Tapi munnya misalnya mengingatakan nang lain, nang dipandirnya neto tupang sudah. Orang nang ketujuh bacatur misalnya ya Allah, waktu hendak mati neto mun dasar fana dicatur, dasar kasah amatnya nang disambatnya ainya kada sadar. Jadi nang tiap hari digawinya nang diingatakannya itu aja lalu bedak maju jar. Orang nang ketujuh bedom ya nang balak tupang, balak satu balak dua nang diananya. Nah apalagi itu tupang karena apa? Nang paling banyak ada di dalam hatinya itu nang muncul nang keluar pada waktu akalnya kada kau lagi berpandir, sudah akalnya kada kau tertutup sudah. Nah di sini kita minta kepada Allah, minta syafaat Nabi, dijaga oleh Allah iman kita. Kalau nang kaya itu bahaya, tapi ada yang lebih bahaya lagi ada. Napa? Ulama selalu menasihati, selalu mengingatkan hati-hati napa itu, yaitu pada waktu sakaratul maut ragu lawan Tuhan. Nah ini paling bahaya nih, naudzubillah. Jadi jangan sampai ragu lawan Allah Ta'ala. Ini ada orang hendak mati sekalinya kira-kira sekolah nang dipelajari guru-guru tuh bisa ngeramput beratan sekolah. Nah, naudzubillah min dzalik. Itu sabab tatkala seseorang memang ditakdirkan suul khotimah, macam-macam sababnya. Agama ini pian bisa melihat surga lah, kada bisa lah pian bisa melihat neraka lah, bisalah melihat Jibril alaihissalam, bisalah melihat Mikail. Nah itu kan sedikit aja iblis kena mengguyang di hati nyawa, kada bisa lagi melihat nang eta nyawa kan apa nyawa percaya apa kabar. Nah makanya yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalau kada Allah nang menolong menetapkan iman orang nang beriman dengan kata-kata yang tetap di dunia sampai akhirat, kada kawa. Karena iblis nih pintar benar. Inna syaitana lajri ala bani adam majrad dam, kata Nabi SAW. Syaitan itu kawa berjalan di urat darah manusia, bermasuk punya halus. Syaitan ya, syaitan itu siapa? Syaitan itu nang jahat daripada golongan bangsa jin. Nya ada jan, bahari ngarannya jan. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah menciptakan makhluk. Abah mereka, nenek moyang mereka ngarannya jan. Sedangkan anak turunannya ngarannya jin. Dan itu terbagi menjadi tiga, ujar Nabi SAW, tiga golongan. Baterainya habis. Kalau ya tadi gara-gara menyambatinya roh di anunya ya Allah, disabotasenya. Karena golongan mereka itu 10 kali lipat lebih banyak daripada manusia. Dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan makna hadis, tidak ada satu rumah orang Islam. Nabi bicara orang Islam, orang kafir juga sebenarnya. Tidak ada satu rumah orang Islam kecuali di atapnya itu banyak golongan-golongan jin Islam juga yang umpat. Gunanya mereka menjagai orang Islam neta. Anu toh tugasnya. Tapi kita kepilih-kipil antek ipik benih terdapat ya Allah. Jadi ada ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, di rumah-rumah kita tuh ada
bilanya kita makan inya umpat makan. Nah, tapi nya bilanya orang Islam jin Islam, bilanya orang kada Islam juga di rumah-rumah neta. Nah neta inya 3 macam ujar Nabi. Ada nang seperti angin, artinya seperti angin terabang. Jadi kata ulama, mereka kalau mau makan berbentuk, atau mau bersenggama misalnya nikah berbentuk. Sebenarnya kalau angin terkawa, angin tidak bisa mengandung apa-apa, tidak bisa mengandung makanan, tidak bisa mengandung angin, ya kah? Ada lagi mereka yang berupa seperti hayawan. Kebanyakannya adalah hewan-hewan melata dan berbisa. Seumpama apa? Seumpama ular, kala, ya kah? Tapi ada juga anjing. Biasanya kalau anjing itu ujar Nabi nang warnanya hirang. Bahkan ada riwayat kucing nang warnanya hirang. Makanya Nabi kada ketujuh warna hirang kecuali kalau perang. Kalau perang itu warna hirang, baju sidin supaya apa? Supaya kalau kena luka kada kelihatan. Kalau bajunya warna, luka itu kelihatan benar, ketahuan musuh luka. Nah, jadi baju hirang, surban hirang itu waktu perang. Selain daripada itu Nabi tidak suka hirang. Hirang itu identik dengan jin, identik dengan makhluk halus. Jadi makhluk halus itu tujuh dengan warna hirang. Sebenarnya apa? Makhluk halus itu ada warna. Ini kan ada warnanya. Jadi kalaupun inya ada, tapi dia ada warnanya. Jadi syafaf itu artinya seperti kaca, seperti air. Tapi dia berbentuk. Karena bisa dilihat. Kalau nama itihan bisa melihat. Kayak apakah itu? Nah, pokoknya kayak namanya ada, ulun berikan contoh lah. Kemudian ada lagi mereka yang berada di bawah tanah. Jadi berjalan di bawah tanah karena munculnya ke atas. Ada juga 3 macam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu nang jahat itu ngarannya syaiton. Nang lebih jahat lagi ngarannya marid. Nang paling jahat ngarannya ifrit. Ya kah? Nah neta iblis bang, iblis itu saya kong aja. Iblis itu jin soleh, alim, beribadat, diangkat jadi orang hebat, akhirnya berkumpul dengan malaikat. Pada waktu Nabi Adam diciptakan kada hakun sujud tanda hormat, bukan sujud beribadat, sujud tanda hormat karena takabur, lalu dikeluarkan dari surga, dilaknat, sehingga dia disebut iblis, ngarannya Azazil. Netah. Lalu kemudian jadi nang jahat-jahat itu namanya syaitan. Di zaman Nabi ada berhala bepander. Berhala bilanya disumbalihakan kambing atau onta, dikubuyakan sebahagian darahnya, lalu kan bepandernya. Bujurnya wajar, nyawa jua nang bujur, Muhammad tuh salah jar. Iya kah? Jadi ujar orang kafir, Muhammad tuh nah berhalauna bepander kayak itu mana ujar Nabi, ayo datangi. Datang Nabi lawan Ibnu Mas'ud, terkajut Ibnu Mas'ud kau bepander bujuran. Bepandernya itu tadi melaknat Nabi Muhammad SAW, artinya meurahakan Nabi, mendustakan Nabi. Jar Nabi kepada Ibnu Mas'ud, jangan takut, innahu syaitan. Itu syaitan, iblis tuh jar. Dan Nabi sudah. Waktu bulik sekalinya ada seseorang pemuda naik kuda. Siapa kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ulun bangsa jin. Ulun bangsa jin. Di mana kampung ikam? Di sebelah gunung sana ya Rasulullah. Ngaran ikam siapa? Mishhir bin Ya'fur.
Bapak ikam ke sini ulun lapor roda pian. Ulun ini beriman kepada pian dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun hidup mulai zaman Nabi Nuh dan ulun beriman dengan Nabi Nuh. Tuh benar berarti Allah 1000 tahun lebih. Jadi iblis itu jin itu kalunya Tuhan kena jadi bayi pulang. Kena betul jadi bayi pulang. Nah, kecuali mati. Ya ada yang 3 kali jadi bayi, mungkin ada yang berapa kali jadi bayi, wallah alam. Jadi kayak diperbaharui lagi gitu nah. Makanya Tuhan-Tuhannya umurnya. Nama ikam siapa? Mishyr bin Ya'fur. Oh iya, apa ikam memberi kabar apa? Ulun hanya tadi membunuh orang. Membunuh siapa? Membunuh jin juga. Ngarannya Musfir. Kenapa ikam bunuh? Musfir itu ya Rasulullah nang bepandir di berhalanya orang Quraisy itu Musfir. Ulun berjalan lawas ulun kada boleh ke kampung. Sekali boleh ke kampung keluarga ulun madahakan tuna Musfir haru-haru. Musfir masuk ke berhala-berhalanya orang Quraisy mau rahakan Nabi Muhammad. Oh iya kah? Sudah ikam bunuh kah? Sudah ulun bunuh tuh di Marwa. Kepalanya panggal sudah aja. Oh alhamdulillah jin Nabi sudah ya kada melihat Nabi karena apa? Karena ya jin antar jin itu mereka saling ngomong sudah ulun panggal sudah jadi. Isu kan ada lagi dasar kada lagi nama pandir lagi berhala itu semuanya tadi lagi. Kenapa? Inilah gangguan daripada mereka. Jadi mereka ini pintar. Ya, sampai ke wahyu ini kadang-kadang kita diganggu dengan apa? Dulu kan kira-kira beberapa tahun yang lalu itu pesantren diganggu apa kesurupan massal ya kah dan sebagainya. Ini gangguan daripada mereka. Kenapa? Karena kita lengah, karena kita tidak betul-betul taat kepada Allah, karena kita tidak betul-betul dekat dengan Allah, akhirnya diganggu sama mereka. Jadi seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Ya harus kita kembali kepada Allah, minta kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau ada yang ahli-ahli seperti itu bolehlah keahliannya diungkai gitu nah. Ya Allah nang kawa contohnya haru-haru. Nah, apalagi orang itu hendak mati habis didatanginya. Piannya lah belajar di Masjid Nur lawan guru mulkane ya kalau lah. Sekalinya anak mati guru mulkane datang. Undang-undang belajar akan nyawa tundang unda berdusta. Nyawa tundang ramput benar salah nang bujur tuh nina. Agama orang Yahudi apa kabar? Itu bisa terjadi. Kadang-kadang datang kepada orang yang mau mati itu abahnya datang. Nak, abah, apa bah? Aku sudah tahu nak aku sudah suka ke barzah. Tadahulu aku pada ikam nang bujur sekalinya menyembah berhala aja apa kabar? Amunnya kada iman betul-betul dijaga sama Allah Subhanahu wa taala umpat abahku kah itu padahal iblis mengaku-ngaku dan begitu seterusnya. Jadi banyak pada godaannya orang sakaratul maut itu kalau bukan karena anugerah Allah, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini kan kita sudah jelas kada punya apa-apa, kada kawa apa-apa, lemah, la haula wala quwata illa billah. Semuanya Allah. Jadi kita minta kepada Allah penjagaan dari pada waktu sakaratul maut itu. Nah, salah satu gunanya belajar ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu nur, ilmu wahdatul wujud, ilmu martabat 7 supaya kita terjaga pada waktu sakaratul maut. Karena ilmu ini semuanya membahas tentang hati, kada ada urusan yang lain, urusan hati. Bagaimana hati ikam? Hati ikam kemana waktu sembahyang? Hati ikam kemana waktu terjadi musibah? Hatimu kemana pada waktu engkau dapat duit banyak dan sebagainya? Ini semuanya pembahasannya supaya hati kita itu jangan berubah. Dapat duit sing banyakan kada baobah, dapat musibah sing banyakan kada baobah, sama karena semuanya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau dipermainkan dengan dunia, tapi kita yang bermain dengan dunia kan gitu. Dunia mau datang mau tidak terserah, mau ada atau kada apa-apa, hati tetap Allah juga. Non itu harta mun kau kayak itu, tapi di hati aja kalau sudah sambat-sambat.
Mun sambat-sambat kena anu pulang ngarannya tuh anu koyok jeung urangnya. Agak-agakan pulang kada di hati, ingatakan di hati napa jua nang kita terima kesedihan yang jenis apapun tetap hati kita tenang karena Allah nang matur semuanya kada orang lain. Apapun yang kita dapatkan, kekayaan, keuntungan, tenang karena Allah juga nang matur. Jangan pada waktu kita di atas kita lupa dengan di bawah. Kalau kita di bawah kita putus asa dan lain sebagainya. Naudzubillah. Ini ketenangan hati. Billah, lillah, minallah, fillah, itu yang penting. Jadi kada ada perubahan, kada takajud, kada histeris, kada depresi, stres, kada ada. Karena kita semuanya kembali kepada Allah. Ingat takaan terus seperti itu dalam pelajaran-pelajaran kita ini. Nah itu tadi. Maka murad daripada Allah yaitu dijadikan Allah Ta'ala akan sekalian yang berlaku ini. Jadi kita mengharap berkah, ilmu diberi manfaat sama Allah, ya kah? Itu yang penting. Sebabnya kalau hanya mendengarkan pian ulun bepander ini anu tepencong-pencong ya, kalau kada mau bujur-bujur mbah anu kena bingung artinya ini napa, mbah anu kena mengesahkan tuh kada tahu bujur kadanya kalau pila luput benar. Nah tapi minta sama Allah mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberi manfaat walaupun lu kada bepandir setengah jam ulun duduk sini aja ya, kalau kurehing ya Allah, tapi mun Allah Ta'ala sampaikan apa yang di hati ulun sampai ke pian harus bepandir. Apa perlu kita coba kayak gitu? Pengajian minggu depan ya kalau ulun duduk aja kurehing sini, nah pian duduk ya kurehing kita setengah jam beli kan? Apa kira-kira hasilnya? Nyamankah? Apa kadakah? Paling di video bener orang melihat kenapa pulangin aja pengajian model hanyar pulang neneh. Nah orang nang kuat itu hatinya yang dekat dengan Allah itu kau bermain hati, telepati. Jadi Sayyidatul Zainab binti Hasan Al-Anwar binti Hasan Musanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, buyutnya Nabi Muhammad SAW, pada waktu datang ke Mesir, Sidin kada bepandir, kada ceramah, kada begitu melimpas 100.000 orang tobat yang ahli maksiat. Yang ahli maksiat melihat kereta Sidin yang ya Allah semuanya menangisan, kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala melihat kereta Sidin melimpas. Kenapa? Kekuatan roh, kekuatan hati. Ini ulun setengah jam sini bebuihan muntung kada daenang anu yang Allah. Beda kelasnya beda ya. Makanya Sidin Bakaramat Nafisah, Sayyidatun Nafisah, kemudian ada Sayyidatun Zainab dua di Mesir itu yang keramatnya masyhur itu perempuan Sayyidatun Nafisah sama Sayyidatun Zainab, gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i setiap hari itu belajar lawan Sidin, cucu buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mesir. Wahakada. Itu milik bagi Allah Ta'ala dan mazharnya. Dan murad daripada dengan Allah itu yaitu mawjud ia dengan sebab hak Allah Ta'ala. Kata Syekh Qutbuddin Qastani, Qaddasallahu sirrah, bahwa adalah makom fana dan baqa itu keduanya sifat ma'nawiyah, artinya abstrak, tidak terlihat jua pada hamba, yaitu hasil sesuatu hal, kemudian maka sesuatu hal, yakni apabila hasillah makom fana maka hasillah makom baqa. Maka keduanya itu pada istilah isyarat ahli tasawuf fana daripada sifat kejahatan yang basyariyah dan baqa dengan sifat kepujian yang uluhiyah. Jadi sifat-sifat jahat dalam diri manusia itu hilang, kemudian muncul sifat-sifat Tuhan yang terpuji dalam diri hamba. Intaha.
Kata Syekh Ibrahim bin Sufyan qaddasallahu sirrah, bermula fana dan baqa itu yaitu mengandung ikhlas akan wahdaniyat. Ikhlas. Allah menciptakan alam semesta tujuannya apa? Kan ada bertujuan sih, Din. Allah menciptakan manusia ngambil untung? Enggak. Atau barangkali terpaksa supaya jangan madarat? Tidak ada mengambil manfaat, tidak ada untuk menolak madarat. Allah menciptakan alam semesta itu. Itulah ikhlas. Dan itu sifat Allah, bukan sifat manusia. Manusia ada harapan kalau kayak itu. Tapi kalau Allah memberikan, menciptakan dalam diri manusia sifat seperti sifat Allah, walaupun tidak sama, tetap laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, lalu kawainya kada ada harapan kawa kita ikhlas. Siapa yang tidak punya tujuan di dunia ini? Waliullah, ibadah ada tujuannya apa? Ingin dekat dengan Allah, tetap ada tujuan. Tapi tujuannya bagus. Seorang soleh ibadah untuk apa? Untuk mendapatkan surga, ada tujuan. Ya kah? Nang lebih anu lagi, ada orang ibadah sembahyang duha, tujuannya apa? Supaya rezeki lancar, ada tujuan. Boleh lah itu? Ya boleh saja, selama tujuannya itu bagus, kada apa-apa. Tapi kan tingkatan ikhlasnya beda. Orang ini ibadah karena urusan dunia walaupun halal, kalau nah haram tidak boleh. Yang ini untingannya akhirat, tapi surga dan neraka sebuah kenikmatan bukan Allah. Yang ini untungannya parak loh. Nah ini yang lebih tinggi karena tujuannya adalah Allah. Kalau nang dua ini memandang makhluknya, terpesona dengan makhluk Allah yang ngarannya surga, cinta dengan makhluk Allah yang namanya pahala, kepengen dapat keuntungan dunia dengan makhluk Allah yang rezeki yang lancar, duit. Lalu sembahyang duha, no, ya kalau 8 rakaat bagus, ya bagus daripada si sembayangan. Tidak apa-apa, biarkan saja tujuannya untuk supaya rezeki lancar. Ya memang fadilatnya sembahyang duha untuk melancarkan rezeki, kata Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita ini kan berpandang sesuai akal manusia yang awam. Orang awam harus diberi semangat urusan duniawiyah, tapi yang halal dengan cara seperti ini. Nah, daripada yang kada sembahyang duha sama sekali, mengandalkan utak aja berusaha dan sebagainya, mati karena akhirnya stroke dan lain sebagainya karena utaknya diporsir, padahal semuanya kan dari Allah. Makanya Al-Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari mengatakan, nyawamu hendak nyaman jangan mengatur Tuhan. Sudah serahkan urusannya kepada Allah. Gawi nang disuruh sidin, jasidin apa sembahyang, ayo. Jasidin apa begawi, ayo. Jasidin apa cari rezeki nyawa di muka bumi, ayo. Disuruh sidin makan, ayo. Suruh sidin minum, ayo. Yang halal-halal nih, yang haram jangan digawi. Jangan baparak zina, jangan. Baparak aja kada boleh. Jangan, apalagi dan lain sebagainya. Nah, itu barang siapa nang kawa menggawi seperti itu, cukup sudah itu. Berarti tujuannya Allah. Ijar arwah guru zuhdi nyawa mau nyari takuni jasidin, kenapa jadi sembahyang? Disuruh tuh, habis kisah. Siapa Allah Ta'ala, Nabi Muhammad hendak pahala, kakak ada tahu masalah pahala, orang melihat juga pahala, ya kah? Bisa lah melihat pahala. Barangkali pahala ganadakum turun ke itu kah? Ada juga. Sudah, serahkan kepada Allah hasil sholat kita, serahkan kepada Allah hasil sedekah kita, serahkan kepada Allah hasil puasa kita, serahkan kepada Allah, semuanya serahkan kepada Allah. Kada tahu juga kita, yang penting disuruh gawi, yang dilarang tinggalkan, selesai sudah. Nyaman pikiran sudah mengkau kayak itu. Nah, rezeki serahkan kepada Allah, tapi tetap begawi, berusaha dan lain sebagainya. Bagi yang makom asbab, ada orang yang makom tajrid ngarannya, kada beusahanya duit datang seorang karena apa? Dia alim. Ini harus orang alim nang makom tajrid itu, bukan orang alim orang kawa. Orang alim, orang yang dicintai orang yang apa namanya itu menampakkan mazhar tawakal yang murni, kawa kayak itu. Kalau orang alim kada kawa. Rapain akhirnya pedagang hendak tajrid, ya kalau kada usaha lagi, bah iya sudah bisa sunyi ujung murung. Jangan, ya kalau tetap jadi berusaha, berdoa. Nah, bagi nang kada berusaha,
mendoakan, tugasnya mendoakan, ya kah? Ya kah? Jadi ulun terima kasih berataan masyarakat kaum muslim kaum muslimat, berulang-ulang ulun katakan terima kasih jazakumullah khair, didoakan mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan. Ada yang memberi makanan, ada yang memberi pakaian, ada yang memberi duit dan lain sebagainya. Terima kasih, didoakan mudah-mudahan dibalas dengan sebaik-baiknya di sisi Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun kada begawe karena apa? Tahu tajid kah kadakah cuma kada begawe. Nah, oi hafal akhirnya dapat gawean ulun, mun pian juluki gawean ayo. Nah, itu. Jadi seperti itu. Jalurnya masing-masing sudah. Ada ini. Jadi bagian yang mendoakan ada, nang bagian memadahi ada, nang bagian mendaharakan ada, nang bagian mengongkosi ada. Siapa nang paling afdol kadada, semuaan sama. Tergantung akhir hidupnya kena suul khotimah kah, naudzubillah, atau husnul, selesai. Kalau misalnya guru pasti hebat. Berapa banyak ulama yang tergelincir kemudian akhirnya dia masuk ke dalam kesesatan dan lain sebagainya. Ada yang sudah jadi wali sekalinya haram mati kafir. Siapa? Umat Bahari Pang di zaman Bahari. Kenapa? Siapa ngasih Barsyid Soleh di kitab itu dikasahkan. Bisa, jadi tidak boleh. Kita belum tahu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah dijagakan iman kita. Di antara amalan untuk menjaga iman, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setiap ba'da zuhur. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Nah, itu menjaga iman, menguatkan iman. Setelah itu manakala kata Syekh Ibrahim bin Sufyan qaddasallahu sirrah, bermula fana dan baqa itu yaitu mengandung ikhlas akan wahdaniyat, satu aja Allah kada yang lain, dan sebenar-benar kehambaan dan barang yang lain daripada ibarat ini sesat bilanya madahkan. Dua, atau menyangka ada yang lain sesat dan lagi zindik intaha. Bilanya ika merasa ada mempunyai diri berarti engkau mensekutukan Tuhan. Yang ada kan cuma Allah. Kenapa ika merasa ada? Merasa harat? Apalagi merasa sugih, nang sugih maha sugih Allah. Merasa alim, nang alim Allah. Semunyaan Allah. Lalu ika merasa berarti engkau menyekutukan. Ini ngarannya syirik khafi. Syirik yang samar, yang sulit sekali kita melepaskan diri daripada ini. Kada boleh. Semunyaan hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ini hanya majaz. Majaz itu injaman majaz, diinjami oleh Allah taala. Ilmu diinjami oleh Allah taala. Harta diinjami oleh Ta'ala, makhluknya yang bernama kekuasaan, dan begitu seterusnya. Setelah itu manakala hasillah pada seorang makom fana fillah dan baqa billah itu, niscaya memperoleh ia pada ketika itu akan lezat cita rasa musyahadahnya akan Allah Ta'ala atas yang dicita-citakan dengan dia, barang yang tiada dapat diperolehnya pada makom yang lainnya. Dan sampailah ia kepada martabat segala siddiq daripada orang yang muqarrabin yang parak, dan menjadilah ia ahli tauhid yang sebenarnya, dan bernamalah ia arif billah, yang sejatinya. Maka diperolehnya lah daripada Allah Ta'ala pada tiap-tiap nafasnya yang keluar masuk itu pahala 1000 orang yang mati syahid pada perang sabilillah. Kalau sudah arif billah kayak itu, setiap kali berhinap 1000 pahala orang mati syahid didapatkan olehnya. Seperti kata Qutbul Ghaus Muhin Nufus Maulana As-Sayyid Abu Bakar Al-Idrus qaddasallahu sirrah, inna lil arifina bi kulli nafasin daraja alfi syahid. Artinya bahwasanya bagi segala arif itu pada tiap-tiap satu nafas yang keluar masuk itu pahala martabat 1000 pahala orang yang mati syahid pada jalan sabilillah. Intaha adalah bilangan nafas itu dalam sehari semalam itu 2.08.000. Wallahu a'lam. 2.08.000 kita berhinak neh. 2 laksa itu berarti 20.000
28.000 kali kita bahinak sehari semalam. Mun kada dapat saya hitung seorang rian ya kalau nah bahinak itu ya kalau 28.000 ujar sidin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat bagi kita berataan zahir batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma la tad'a fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.